Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak ini melok Natalan tadi. Apa melok kebanjiran? Dan duka budi banjir. Urip ning ngeten iki ya kepanasan. Ya kebanjiran, ngeten nggih Pak nggih. Iya. Kita lanjutkan sampai pundi Pak niki? Menghadiahkan pahala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini ki karena ada pendapat kemarin yang sudah kita bahas sampainya pahala yang dihadiahkan kepada orang lain. Pendapat kemarin loh yang sudah kita sampaikan, terutama pendapatnya Ibnul Qayyim yang banyak dikutip. Maka sampailah kemudian pembahasan bagaimana kalau menghadiahkan pahala kepada Rasulullah. Sampai gak nggih. Padahal Rasulullah itu nggone pahala. Ya nanti pembahasannya luas memang dalil yang pasti mboten wonten, itu hanya memahami apa. Kalau terbatas kepada dalil ya berarti dalil itu sebagai taksisnya ayat, antara lain surat An-Najm ayat 28, ayat 29, itu surat Al-Isra ayat 15 itu sebagai taksis, artinya bisa berlaku seperti yang ada pada hadis itu. Tidak kemudian dipahami secara luas, karena di situ tidak ada keterangan yang berbicara menghadiahkan pahala. Yang ada ya pada kasus-kasus itu. Ada seorang anak tanya kepada Nabi, ibunya mau haji ternyata udzur, bagaimana itu? Apa perlu dihajikan? Perlu. Nah, itu. Berarti dalam hal itu boleh gitu. Tidak kemudian ya, dipahami dalam konteks luas. Ya seperti itu. Karena fungsinya adalah taksis. Secara luas, ya masing-masing orang akan mendapatkan dari apa yang telah dipahami, apa yang telah diamalkan. Tapi kalau kemudian dipahami dalam pandangan seperti itu, masing-masing orang mendapatkan apa yang telah diamalkan. Loh, sebenarnya hubungan anak dan orang tua itu kan ada di situ. Anak itu investasi. Perhatikan sebenarnya kembali kepada apa yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Nah, di sana jadi taksis. Kalau ada kasus seperti itu boleh. Muncullah kemudian istilah badal haji atau saudara. Bahkan kemudian yang menghajikan itu kata Nabi ya sudah haji terlebih dahulu, baru haji untuk yang dihajikan, dan begitu. Tidak dalam konteks luas siapapun. Nasnya itu kan seperti itu. Kalau kemudian secara luas siapapun boleh menghajikan yang lain, loh itu pemahaman, itu memahami dari itu. Apalagi kemudian sampai dipahami hadiah itu bisa diberikan kepada yang lain secara umum, itu juga jadi problematik. Puasa itu juga begitu. Dan lain-lainnya. Masih ada hubungan antara yang membadali dengan yang dibadali. Masih ada hubungan jasa, masih ada itu.
tidak secara umum, tidak. Nah, itu sehingga hadis-hadis itu bisa menjadi taksis. Taksis itu apa yang ada di dalam hadis. Kasusnya ya khusus itu gitu. Tidak kemudian secara umum. Secara umum ya berarti tadi itu. Berarti ya tidak sama secara umum itu dengan ayat itu. Yang berlaku bukan ayat itu, yang berlaku akhirnya menjadi pemahaman secara umum itu yang berlaku gitu. Kalau misalnya dipahami lebih daripada apa yang ada di hadis. Padahal Quran itu kan wahyu Allah itu. Itu prinsip kan Quran itu. Hadis kan memberikan penjelasan yang lebih rinci, membatasi yang sifatnya lebih umum itu ya, itu memberikan ikatan sesuatu yang masih belum terikat gitu kan. Hadis kan nggak berdiri sendiri dong. Hadis itu kan punya fungsi terhadap Quran itu. Punya fungsi itu. Makanya kalau hadis itu kemudian dipahami benturan dengan Al-Qur'an, ya hadis itu dianggap bertentangan dengan Quran. Dan itu tidak mungkin itu. Oleh karena itu yang bertentangan bukan hadisnya, yang bertentangan itu memahaminya. Apa? Memahaminya itu. Nah, begitulah penjelasan di majelis tarjih itu. Jadi hadis itu tetap berlaku pada kasusnya. Pada apa? Berarti batal haji itu ada. Lu ada batal haji, tapi pada kasus seperti itu. Pada kasus seperti itu. Batal umroh enggak ada karena dalam hadis itu enggak ada batal umroh. Batal umroh itu kan ya umroh itu kan sunnah soalnya, itu bukan wajib. Sunnah itu. Nah, tapi ya, bisa saja kemudian itu menjadi panduan pada kasus-kasus tertentu gitu loh. Ada orang umroh kok begitu nyampe di sana terus sakit nggak bisa umroh padahal udah sampai di sana itu. Tiba-tiba di sana masuk rumah sakit misalnya itu. Oke. Soalnya saya juga punya pengalaman itu. Jamaah itu punya sakit perut. Nyampe di sana itu pas berangkat hari Kamis kan supaya dapat Jumatan 2 kali. Nyampe di sana itu malam terus makan. Mari mangan ngombe kopi gitu. Begitu habis minum kopi itu terus nang masjid itu kayak iso turu oke. Sampai jam 2 itu. Pas pintu ditutup itu pulang Madinah. Besok habis Jumatan itu wongnya gak muli-muli. Takon nggone masjid. Bojone sampai ngenteni. Tak boleh saya cari itu di masjid itu Masjid Madinah itu gak ono sepi wong hari Jumatan kan bisa agak lebih kelihatan. Sore saya malam diberitahu bahwa ternyata dia masuk rumah sakit. Tadi di masjid itu muntah darah. Terus dibawa sama laskar itu ke rumah sakit. Saya ditelepon dari Mekah itu, agen yang di Mekah itu yang memberitahu itu. Jamaah sampean ada di rumah sakit. Saya cari di rumah sakit Al-Ansor, ternyata dirujuk itu rumah sakit Malik Fat. Jauh rumah sakit Malik Fat itu dari masjid itu. Sampai jam 12 malam saya pulang lu gak ono taksi sampean. Saya terus nunut mobil satpam situ itu tak kasih 20 rial. Satpam yang jaga di lift itu naik turun itu ada satpamnya. Lu, sampean kan di atas saya terus pulang tak suruh ngantarkan. Nah itu opname sampai ditinggal di Medina. Tinggal di Medina. Akhirnya di Medina itu naik taksi. 2 hari itu kita tinggal di Medina itu. Demikian naik taksi sudah itu. Wis nek Mekah saya enak wis. Arepe umroh wonge panas awake wis. Wis umroh ae gak apa-apa. Umroh begitu mlebu motor gerimis udan. Mari umroh awake adem. Gitu loh. Kayak gitu itu. Mama nggak bisa betul gimana? Nah itu jalan keluarnya dibatalkan. Dalam keadaan sudah nggak ada lagi jalan keluar seperti itu. Orangnya sudah di sana.
Ya. Makanya kemudian bagi jamaah yang sakit saat wukuf itu lalu ada istilah safari wukuf. Safari wukuf itu jamaah dimasukkan di bis ambulan. Tapi ambulan itu seperti rumah sakit. Peralatannya lengkap. Bukan ambulan yang dipakai mengantar jenazah, enggak. Seperti rumah sakit, ada alat-alatnya lengkap, ada dokternya gitu. Ada perawatnya yang menyertai itu ada. Itu namanya safari wukuf itu. Nah gitu ngoten nggih Pak nggih. Tapi saiki wis gatik ngono, pokoke wis batal-batal ngono wis terserah lah ngoten niku wis. Bocare. Ini menghadiahkan pahala kepada Rasulullah. Nah, misalnya begitu. Lah ngoten ta? Iya, itu mesti muncul bahasan menghadiahkan pahala kepada Abu Bakar kan gitu, kepada semua sahabat itu. Misalnya kan begitu kan? Ya, nanti kemudian muncul bahasan-bahasan begitu itu karena ini bukan wilayah nas tapi wilayah apa? Ijtihadiyah. Berkata Ibnul Qayyim, kata orang di kalangan fuqaha belakangan ada yang menganggapnya sunnah. Ya enak sih anggap sunnah. Rasulullah tambah dikai apa? Pada Rasulullah ku sing duwe syafaat iku. Awak dhewe sing dosa, Rasulullah sing njaluk to sepuro. Coba sampean itu. Sing dosa iku awak dhewe, sing njalukna sepuro niku sinten? Rasulullah. Makane sampean pahami, sing oleh syafaat Rasulullah iku sapa gitu lho. Nggih, sapa gitu lho sing oleh iku. Itu nanti kemudian dipahami substansi kandungan keterangan itu. Karena syafaat Rasulullah koyok dianggap murah. Sapa sing ngene ya oleh syafaat Rasulullah. Sapa sing ngene ya oleh syafaat Rasulullah. Dan itu parsial memahaminya itu tidak komprehensif, tidak secara keseluruhan gitu. Nggih. Ana wong maca selawat ngono ae oleh syafaat Rasulullah. Padahal wong iki bolak-balik nyolongan. Ngoten lho sampeyan misale ngoten. Sing oleh sapa lho misale ngoten iki lho. Wong iki bolak-balik syirik misale ngoten. Tapi ngomong Allahumma sholli ala Muhammad oleh syafaat ngoten lho misale ngoten lho. Apa begitu atau gimana itu? Tapi bahwa syafaat itu ada lho. Iya untuk keterangan nas kok. Hadisnya sahih itu. Ya, dan itu termasuk kelebihan Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah kan begitu itu. Bahwa itu ada itu iya kita percaya untuk keterangan nas. Tapi kemudian penjelasannya kayak apa? Tuh ini pengalaman kan ngoten-ngoten lho Pak. Kulo niki tau ngaji teng Lamongan. Ngoten. Terus enten hadrotan niku napa sih Pak? Sing biasa arepe khitanan terus selawatan di depan niku lho. Non? Ngoten niku pokoke ngoten niku lah, ngoten ya itu. Dadak sing pengantar ngomong ngeten, kegiatan begini ini merupakan bukti cinta Rasulullah. Orang cinta Rasulullah itu akan berada di sisi Rasulullah di surga kelak gitu loh. Lah berarti sing gak melu kegiatan itu kan gak ono buktine cinta Rasulullah. Lah jejer kula Pak Mudin. Lah Pak Mudin ndasa kan sing megang kuncine masjid. Pak Mudin oleh bengkok. Beda teng mriki. Bengkok itu ganjaran iki lho, oleh ganjaran. Iku sing buka kunci di masjid Pak Mudin, sing ngunci ya Mudin. Jadi teko iku disian, ngoten nggih. Mulene kari Pak Mudin iku ngoten. Pokoke sing duwe kuwasa nang masjid ya Pak Mudin. Desa niku ngoten, nang desa niku. Dadi enggak seperti kita lalu ada takmir iku desa sing wis modern bisa. Ono takmir, tapi Mudin masih tetap punya kuasa masjid itu Mudin. Nek desa ono kiyaine, terus ono mudine, ngoten lho. Kiai kuwi sing paling nomor 1 dalam urusan nggih, urusan agama niku. Ora ngoten Pak Mudin kula takoni. Pak Mudin tiyang sing niku wonten kegiatan tiyang mriki. Nggih tiyang mriki mboten tebe, mboten nggih mriki mawon. Tiyang-tiyang niku anu Pak Mudin, nek subuh niku salate jamaah teng masjid. Mboten tahu jan lho ya lah. Lah wong cinta Nabi kok gak sak ganang masjid ya ra. Lho bek teng musala, mboten Pak. Yen masjid iki mboten nenten musala yen teng mriki ngeten masjid iki tok. Ya apa sampean nonton niku. Nggih. Nanti dikira orang yang sholat berjamaah kayak ngene iki berjuang nggih. Ngoten nggih.
tidak menghidupkan sunnah Nabi, sing sunnah Nabi sing ngoten-ngoten iku lho ngoten lho. Ini kan memahami parsial ngoten iki ngoten lho. Terus sing kono oleh syafaat sing kaya sampean gak oleh lah kan akhire. Ah ngoten iki lho Pak, nggih. Pemahaman ngoten niku jenenge parsial itu, mboten komprehensif ngoten. Bab memang hadis itu kan sering memahaminya per ngoten niku hadis itu. Kalau nggak dipahami secara keseluruhan, akhirnya ya jadi seperti itu. Nek Quran kan jelas, wong mlebu neraka iku ya wong sing gak iman. Terus wong iman tapi munafik. Jeneng munafik itikadi. Ya niku kan. Nek wong fasik iku diancam. Delok ngoten ta mawon Quran. Nek gak ono iman, gak amal soleh, iya jelas neraka. Iman tapi gak amal soleh, iku jeneng munafik iku, Pak. Oke. Jadi mlebu swarga kembali apa? Mari iman dan amal soleh. Imane sapa? Imane dhewe mau ngoten. Amal soleh ki sapa? Ya amal soleh ki dhewe. Prinsip Quran kan ngoten. Ya apa nek amal soleh ki wong dikekno wong liya, padahal wong liya gak tau amal soleh. Ah niki sing dibahas bolak-balik niki ngoten lho. Lah ngoten Pak nggih. Sing kita bahas kemarin beberapa kali pertemuan itu kan di situ. Menghadiahkan pahala kepada orang lain. Kan nanti juga bahasannya masuk di situ. Dan di antara mereka ada yang berpendapat sebaliknya. Jadi ono sing sunnah, ono sing sebaliknya enggak sunnah. Enggak sunnah itu apa? Enggak ono penjelasannya nek kene. Ya bisa makruh, bisa haram. Bahkan menganggapnya bid'ah, bahkan ada yang menganggap bid'ah gitu dalam pandangan para ulama itu. Alasannya ialah karena para sahabat tidak pernah melakukannya dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah beroleh pahala dari amal kebaikan yang dilakukan oleh setiap umatnya. Ya, sebanyak pahala yang mereka peroleh tanpa kurang sedikit. Kalau itu betul, itu hadisnya jelas. Oh, kau Nabi kok dikai pahala, Nabi soleh pahala terus kok jare itu. Nabi ku soro ndadekno kita Islam iki Nabi ku soro. Kenapa jihad itu merupakan amal yang utama? Jihad itu. Karena jihad itu butuh seluruh kekuatan itu dicurahkan, butuh mencurahkan seluruh potensi. Namanya jihad itu kan sering disebut dengan bahasa yang paling gampang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu berarti mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada, daya yang dimiliki, potensi yang ada. Kenapa? Karena untuk meraihnya itu tidak mudah. Tidak mudah. Tuh, makanya sering jihad itu digambarkan dengan perang, sehingga banyak jihad itu lalu dimaknai dengan perang. Bahwa itu tidak salah itu iya, tapi makna jihad itu sebenarnya bukan perang itu. Perang itu kital. Perang itu kital itu al-qatlu itu membunuh, saling membunuh itu perang. Perang itu. Maka kemudian berkembang dalam kajian fikih. Kalau perang itu ringan, perang itu kecil-kecilan namanya al-qatlu. Tapi perang itu hebat namanya al-harbu. Itu kemudian berkembang istilah itu. Tapi jihad itu maknanya enggak di situ. Jadi jihad itu digambarkan orang seperti perang. Perang itu ya mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki. Perang kok senjatai watu. Mungsuh meriem. Ya, katalah. Oke. Nah, itu di situ itu. Secara persenjataan kekuatan gimana seimbang. Soal kemudian kata Al-Quran banyak kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok besar, tapi ono terus atas izin Allah gitu loh. Koyok Nabi unik perang, boloi gak tahu akeh, ngoten lho. Boloi mboten tahu akeh. Secara kualitas ya di bawah mungsuh. Lho tapi kan kemudian Nabi direwangi mbek malaikat itu. Lah malaikate gak titik 3.000. Ya apa sih? Lah malaikat itu ya apa mungsuh.
Nah mriyem dicekuk mbek malaikat pojok ini set gak sida ya. Lha kok malaikat. Ini ana wong macam-macam ditutup mbek malaikat. Lah ya wis pingsan wong malaikat. Itu kan Quran yang bilang itu. Cuma tidak kelihatan nanti itu. Tapi Allah memberitahu. Nah, awak dhewe kan ya kalau malaikat sing bantu. Ndak kemudian itu dipahami secara letterless. Nah, zaman Nabi itu loh, kelompok kecil, tapi kelompok kecil itu wong itu kuat-kuat, kaya Umar. Lho Umar lu wong 5 tak kalah mbek Umar wong 5. Ya, kaya Ali bin Abi Thalib ya apa ya. Wong model ngono, cek mbek awak dhewe nek wong lemes-lemes ngene ya dhewe. Ya kalau jumlah iya tapi kualitas. Dan memang kualitas dia yang bisa menguasai. Kita ini umat Islam di Indonesia ini banyak, tapi kualitasnya kan masih di bawah secara umum. Apalagi dari sudut pendidikan ekonomi, coba sampean itu. Iya. Apa mana politik awak dhewe iki ya sebenarnya. Di Indonesia ini lho jumlah itu akeh awak dhewe. Gak didik jumlah ini kita itu. Tapi kualitasnya dalam bidang-bidang itu kurang. Lah Israel itu lho, wong didik tapi kualitasnya luar biasa. Loh di dunia lho orang paling cerdas itu orang Israel. Wah kali akeh licin betul mereka. Nah itu misalnya seperti itu. Bon, jadi gitu nggih. Terangan ini kiwau ngoten. Sahabat Abu Bakar mlebu swarga tanpa dihisab. Wis maklum amale koyo ngono ya napa sampean. Orang generasi awal dampingi Nabi berjuang kayak seperti itu yang banyak. Iya itu. Mulai cilik lho koncoe Nabi. Sangat percaya kepada integritas Nabi. Sebelum jadi Rasul, wis kenal. Begitu jadi Rasul, orang pertama percaya. Wong pertama iki apa sampean? Gak terima percaya, tak melok terlibat secara langsung. Semua yang dimiliki digunakan untuk itu. Orang kaya raya itu gelem ngono sampean. Wong sugih niku kaya ngono. Zaman itu lah Abu Bakar kan terkenal kan itu. Sudakar. Nah, sudakar ngoten Pak nggih. Sudakar bukan pedagang kecil, sudakar itu pedagang besar. Sudakar gelem soro kaya ngoten. Dan itu diketahui betul karena musuhnya banyak itu. Yang enggak suka kan banyak itu. Apalagi yang enggak suka itu sebuah rezim yang punya kekuatan secara militer, secara ekonomi itu punya. Abu Bakar melibatkan diri di situ dalam perjuangan membela agama. Nek mlebu swarga tanpa dihisab, ya wajar. Awak dhewe iki mbeloe lho gak jelas awak dhewe iki. Berjuang digerakkan perjuangan ya bolak-balik gak teko ya. Lha Abu Bakar kan selalu aktif ya Abu Bakar. Nah, ngono mosok dikai pahala kan lho Pak sampeyan. Ya gak ono pakane gak ono sahabat keterangan sahabat yang saling memberi pahala itu kan gak ada. Yang ada ya pendapat yang kemudian itu. Sebabnya karena dialah yang menuntun, menunjuki dan menyeru mereka kepada kebaikan yang menuntun. Menunjuki dan menyeru mereka kepada kebaikan itu. Sedang siapa-siapa yang menyuruh kepada kebaikan, ia akan peroleh pahala sebesar pahala yang diterima oleh pengikut-pengikutnya tanpa kurang sedikit pun. Jadi jasanya sendiri. Siapa yang punya jasa pada orang lain, jasa itu berupa kebaikan. Baik itu khair. Khair itu ya terikat dengan ketentuan agama. Karena agama itu ya Quran ya, jadi sesuai dengan Quran. Agama itu kan hadis itu. Namanya agama itu ya Quran hadis. Di luar itu ya enggak. Kitab-kitab itu Pak, itu penjelasan yang diberikan para ulama dari Quran dan dari
hadis. Makanya beramal ini Quran gak ono, hadis gak ono, ya ditolak. Ngoten nggih. Dikarang dhewe ya ditolak. Tetapi itu tidak bisa kemudian dipahami secara letterlek. Karena Quran itu juga nggih, hadis itu juga memberikan rekomendasi agar orang itu mengembangkan maknanya. Sebab Quran sudah enggak ada lagi. Ya sudah itu, enggak akan tambah. Hadis ya wis mari. Nah, yang berkembang itu kemudian bagaimana? Ya melalui pemahaman itu. Yang kontekstual. Dan itu diberi rekomendasi oleh Rasulullah. Yang kemudian disebut dengan bahasa ijtihad. Makanya sumber hukum itu ya Quran, hadis dan ijtihad. Ijtihad itu bukan sumber, tapi sumber dinamisasi untuk mengembangkan pemahaman. Dan kita itu beramal sesuai yang kita pahami itu. Makanya kenapa terjadi berbeda? Yang berbeda itu memahaminya itu. Ya bisa karena petunjuk Quran sendiri yang memberikan ruang memberikan ruang kita ini bisa berbeda. Karena apa? Ya petunjuknya itu tidak kemudian petunjuk yang sifatnya qot'i, tapi petunjuknya yang bersifat apa? Doni, bahasanya begitu. Cuma kemudian sering yang diamalkan itu pemahaman, tapi dianggap nas, ngoten lho. Akhirnya nas itu sempit, kayak seperti itu. Itu klaim namanya itu. Kenapa? Klaim namanya. Kayak gini tadi itu ya pemahaman. Kalau ngomong kayak tadi paham tak Pak? Ya gak paham, gak apa-apa. Pokoknya kot idoni ini sampean ya sampean rungokno ae apa kot idoni itu. Kot idoni itu dijelaskan dalam satu kitab itu, namanya Asbah wan Nadhair itu. Kalau nggak ada kitab ini Asbah wan Nadhair itu hanya membahas kot dan doni. Gitu. Ngono yo, nggih ilmu niku mboten. Memahami Quran iki lho. Al-Maududi itu dua kitab jenenge Al-Mustalahatu Al-Arba'ah. 4 istilah dianggap sebagai kata kunci dalam Quran itu. Karena arahnya semua isi Quran itu keempat istilah ini. Keempat kata itu. Lalu beliau coba jelaskan. Apa itu kata yang pertama adalah din, agama. Yang kedua kata Rabbun. Yang ketiga kata ilahun. Yang keempat kata ibadah. Itu dijelaskan dalam satu kitab. Yang 4 kata itu. Din itu apa? Rabbun itu apa? Ilahun itu apa? La ilaha itu apa? Terus ibadah itu apa? Itu jadi satu kitab itu. Paling zaman juga ro kitabnya kan. Enten sing pernah ta, ro ae gak usah maca gak apa-apa ro ae lah gak cekap. Iya. Nek ngono ya wae Pak ilmu iku ya ilmu awak dhewe tambah ro bodhone awak dhewe ya. Cah kene iki durung ngerti rek. Nggih. Kata. Jadi mereka sahabat itu dapat pahala dari kita semua ini. Kenapa? Ya jasa mereka sendiri. Nanti sampean yang berjuang untuk masjid ini dapat pahala dari orang-orang yang memanfaatkan masjid. Lho iya toh. Iki lho masjid sampean rini iki nggone apik. Ya ngono pancene. Itu. Ya begitu itu. Secara kita ini tidak sadar diajak ke sana. Secara tidak terasa ya diajak ke sana kadang-kadang itu. Kenapa kok kita kemudian enggak terasa? Karena jadi rutinitas kita. Dan itu sudah kita niatkan dengan ikhlas itu. Sebab panjenengan ngurusi masjid macam segala, enggak kepengen sampai niku dibayar, ndak. Toh juga kalau sing bayar sampean ngoten nggih. Nek bayaran ngombe niku lak biasa to ngombe ngoten iki sampean. Nek bayaran terus mari ngaji ono jemblem ngono kan ya biasa ngoten niku. Oke. Jadi kita enggak terasa kalau kita ini dapat pahala besar itu. Dan kita juga dapat pahala dari orang lain. Itu tidak terasa karena apa? Itu rutinitas kita itu. Makanya kayak Nabi Abu Bakar berjuang kayak ngoten gak kerasa deh. Kalau sih maksa itu ya. Tapi dihargai wos gitu besar. Disitulah kepedulian kita terhadap gerakan dakwah itu. Besar pahalanya itu. Karena apa? Karena Nabi itu tugasnya
ya sebagai seorang rasul itu perlu dilanjutkan. Itu namanya tugas kerisalahan. Kita ini kan punya 2 tugas. Ya tugas kerisalahan itu. Lalu kemudian itu tugas urusan di dunia loh, pengembangan ini loh ya. Lalu tugas sebagai khalifah kita itu, yang bertugas memakmurkan itu. Yang kemudian kemarin menjadi tema tanwir, menghadirkan kemakmuran itu. Itu sebenarnya enggak terlalu muluk, itu memang begitu tugas kita di Quran itu. Nah kalau sebagai hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah secara keseluruhan, kan itu tugas kita itu. Tuh, jadi sampean tidak terasa sampean bensin sampean kalong, mergo sepeda motor merono merini. Ya, Pak Saryono yo bolak-balik ketemu nek jalan Bilimbing. Tembung ndi, Pak? Pak Susilo. Wah, urus apa iki? Lha, sapa sing ganti bensin? Apa golek apa sampean? Gak kerasa iku. Ndak terasa itu, mboten terasa. Enggak kerasa nglakoni apik. Gak kerasa ketokno apa-apa iku gak kerasa. Apa-apane kadek seneng. Wah, tak apa oleh bahagia iki. Seneng. Nggih lak ngoten nggih. Lha sapa sing ngongkon merono ya gak ono sing ngongkon. Budal-budal dhewe. Nggih. Ya gak ono sing ngekeki bensin. Tak kata ta. Iku rutinitas itu sampean gitu itu kan. Lha iku jangan bisa dianggap gak ono pahala iku. Mosok meneng nek omah ngene tok mek ngombe kopi, mari mangan kerupuk, entek turu kata enggak. Lha iki boten. Disitulah kita itu yang sebenarnya itu kita tidak terasa ikut berperan dalam gerakan dakwah itu. Yang mau bagian apa awak dhewe ngoten sampean itu. Nggih, artinya kita dapat tambahan lah dari gerakan-gerakan itu. Karena itu ya ayo kita semua punya kepedulian ya di bidang kita masing-masing gitu. Sing pas kebetulan enggak punya kegiatan seperti itu ya ngambillah sisi yang lain kepeduliannya. Kayak begini ini takwa pengajian. Tuh memakmurkan masjid. Salah satu yang dimakmurkan itu masjid. Itu kewajiban kita umat Islam ini. Dan itu Quran itu yang memerintahkan itu. Quran itu yang memerintahkan itu. Jadi Nabi sahabat itu oleh pahalai dewi. Nggih, sebesar pahala yang nggih diberikan oleh Allah kepada kita. Dan setiap petunjuk atau ilmu hanya diperoleh umatnya dengan bimbingannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan beroleh pahala dari amal kebajikan para pengikutnya, biar mereka hadiahkan atau tidak. Gitu. Nabi kok dikei pahala itu. Nggih, wong Nabi sing nuntun awak dhewe. Awak dhewe bolak-balik terima kasih kepada Nabi. Apa sing diterima kasih niku to itu. Terima kasih kepada Nabi, sampean berjuang ini sampean terima kasih. Gitu ya. Bisa melanjutkan perjuangannya Nabi. Bolak-balik ya gak apa-apa tapi ngomong timbane gak terima kasih kan ya gak enak to gitu. Lah kan tadi Pak nggih. Gak tele. Oke, ya ini itu. Jadi ini agama ini kita pahami secara luas. Oke, dan nggih insyaallah lah bimbingan Allah itu akan terus diberikan kepada kita. Bahwa kita punya salah, iya, kita punya dosa, iya. Panjenengan nggone menung saya gue. Nggone menung saya, nak menung saya nggone dosa itu. Menung saya nggone dosa. Tapi kita kan dosa kita kan selalu dihapus oleh Allah. Subuh wis dihapus ini. Zuhur dihapus maneh. Apa maneh nek ngurusi gerakan dakwah, wis dihapus pahalae ditambahi. Luar biasa kita itu. Nah, ini harus kita terima kasih juga kepada Rasulullah. Pun diterusno ta iki. Gak apa-apa ya, preya kok. Ono sing gak prei ta? Ya ono sing arepe ceramah Natalan. Gitu, ya diterusno ae didik ae kok. Anak-anak dari orang Islam dan anak-anak dari orang musyrik. Setiap anak orang Islam yang meninggal dalam keadaan belum balik akan beroleh tempat dalam surga. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Adi bin Thabit bahwa ia mendengar Bara' radhiyallahu an berkata, lama nalikane tuwfiya mati Ibrahimu alaihissalamu
Ibrahim alaihissalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innalahu sak temene kanggone Ibrahim murdian, itu tempat menyusu fil jannah ing dalam swarga. Ibrahim itu anaknya Rasulullah. Dari istrinya namanya itu loh, siapa? Maria ya. Itu yang meninggal bersamaan dengan terjadinya gerhana. Jari wong-wong ngomong nggih, terjadi gerhana itu disebabkan mergo Rasulullah sedih. Mergo apa? Rasulullah sedih. Nggih. Dadi matahari ya melok sedih. Mergo sedih sinare gak metu. Jare Nabi terus jawab, gerhana itu peristiwa alam yang Allah menunjukkan kebesaran. Ndak ana hubungane barek lahire seseorang utawa kematiane seseorang. Nah, ngeten iki diluruskan. Mergo nek gak dadi mitos. Mitos nek diterusno nanti tahayul itu. Kok diwujudkan jadi khurafat. Khurafat itu syirik. Atane. Yo gak ono dasare. Lha nggih. Nah, masyarakat kan ya macam-macam, terjadi gerhana matahari, jare matahari dipangan buta. Lah mulute buta iku sak pira? Oh, bae dikrikiti bae kan gitu. Kan kata niku kan mitos ta. Dan mitos itu kan mengandung keyakinan yang kemudian melahirkan apa? Tahayul. Tahayul itu kan tidak kemudian mandek tok, akan diwujudkan dalam banyak perilaku kan. Nah, jadi khurafat nanti itu namanya. Tahayul khurafat itu gandeng. Lewis tahayul kan ya kemungkinan besar lah khurafat itu gandeng. Bu dalam bentuk apa? Bu dalam bentuk doa misalnya. Berdoanya enggak kepada Allah kemudian itu. Oke. Nah, oke. Niku. Jadi tahayul itu ngoten niku, mitos itu sesuatu yang tidak berlandaskan dari keterangan nas dalam agama itu. Ngoten nggih. Ini masyarakat ya kadang mitos itu berdasarkan keyakinan tok, tidak berdasarkan ilmu. Kayak obat-obatan. Biyen jarene wong lanang nek mangan terong ndadekno impoten. Nah ngoten ta? Jare Profesor Hembing malah sebalike. Apa maneh terong sing ungu tambah nemen niku lho ngoten lho sampean. Lah berarti kan gak betul biyen sing biyen niku mitos. Tapi mitos kan bukan bidang agama. Nggih, niki sing bidang agama. Makanya agama itu pakeme ya Quran hadis. Nek wis ana ya wis. Pakeme niku. Nah, niku Ibrahim ketika meninggal, Nabi lalu nggih bersabda, ia akan memperoleh tempat menyusu di dalam surga. Berarti masuk surga kata lho. Lalu Nabi mau ngomong tempat menyusu di dalam surga. Berarti masuk surga. Tempat menyusu ya oleh kenikmatan. Soalnya arek cilik ku ngombene ya susu. Nikmati arek cilik nggih susu lak ngoten ta? Wong iku ya sik arek sik umur pirang wulan ngoten lho. Nggih. Ya durung ngombe napa susu soda barang kan durung sampeyan durung. Ya, tapi apa panek kopi barangnya kan sik durung ya. Ya susu nek kuwi gambar artinya dapat kenikmatan. Tuh anjane sing dibutuhno kan susu. Berkata Hafidz dalam Al-Fath itu Fathul Bari itu. Hafidz itu ya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Maksud Bukhari mengemukakannya dalam bab ini ialah untuk mengisyaratkan bahwa anak-anak Islam itu masuk surga. Itu. Dan diriwayatkan pula dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma minan nas, tidaklah dari orang-orang muslimun muslim, tidaklah dari menungso-menungso sing muslim, yamutu lahu, ya, mati bagi muslim itu salah satun telu minal waladi dari anaknya. Ana wong muslim kepaten ngoten yo. Anake sing mati niku pinten? Telu. Si anak-anak kabeh. Niku muslim biyen, keluarga muslim biyen niku anake kan puluhan ngoten lho. Saiki kan mboten, anake ya wis telu iku tok saiki. Papat. Biyen kan gak ono wong duwe anak telu iku ya mek didik biyen anake 6 paling mboten. 8. Niku kula niku lho dulur kula 12 kula niki. Lho kula niki nomor 11 kula niki. Nggih. Lho tua. Bapak kula niku biyen meninggal tahun 99. Gini ku usiae 1 tahun kurang 6 bulan ya. Nggih, long biyen lak ngoten ta. Masih gadek ngombe macem-macem. Gadek STMJ barang gadek wong biyen nggih. Nggih Pak nggih. Lah kemarin itu nggih. Pak Ajir berapa usia ibunya itu ya Pak Ajir ya itu ya. Pak Arna itu kan sepuh-sepuh, anake piro iku biyen niku. Padahal nyambut gawe ya apa ya. Senjata ya caluk ya pacul biyen ngoten nggih. Anake ya dadi direktur barang itu coba. Lha wong biyen ngoten, keyakinannya yang kuat. Wong biyen. Mangkane duwe prinsip mangan gak mangan pokoke kumpul. Jadi saiki gak ya nek kumpul ya kudu mangan. Beda lah kata ta. Nek kumpul kudu mangan. Pun berkembang nek biyen mangan gak mangan sing penting pokoke kumpul. Saiki nek kumpul ya kudu mangan, kumpul kok gak mangan. Makane saiki ngumpul lotok iku angel, mangane gampang. Nek wis kumpul mangan ngatane. Makane sering mangan kumpul-kumpul terus disen nang ngene WA iku ngono ya padane. Kabeh ro, ae kumpule iku lho jane iku. Mangan barenge iku duduk mangan iku sajane kata. Mangan barenge niku lho kata. Don. Ma minan nasi, tidaklah dari manusia muslim yang mutu yang mati lahu bagi manusia muslim salah satu minal waladi 3 dari anak-anak lam yablughul khinsa sing anak itu lumut durung sampai balik illa melainkan adkhalahu wahul jannata, Allah memasukkan orang muslim itu ke surga bifadli rahmatihi iyahum dengan keutamaan rahmat Allah dari anak-anaknya itu kepada ya. Rahmat Allah kepada anak-anaknya itu yang diberikan untuk orang tuanya. Jadi rahmat Allah itu lalu melimpah kepada orang tuanya. Anak itu perlu meninggal kabeh. Maka pernah ada cerita dan itu betul itu. Ada seorang punya 2 anak laki-laki. Dua-duanya terbunuh dalam perang. Seketika itu sedih. Setelah itu tertawa dia karena dia bersyukur bisa melahirkan mujahid itu. Dia bisa melahirkan mujahid dan itu termasuk investasi bagi dirinya. Semula itu ya sedih dia. Lalu kemudian dia bahagia. Mengambil sisi kesedihan itu untuk memperoleh kebahagiaan. Lho anake loro mati karo. Tapi mati niku perang. Lalu dia bisa mengambil nilai dari situ. Kebanggaannya bisa melahirkan anaknya meninggal dalam keadaan jihad. Itu kemudian itu. Berarti dia sebagai seorang ibu yang melahirkan mujahid. Gitu. Oke. Nah, di situ dia ngambil hikmahnya itu di situ dia itu ya itu mujahid. Jadi ini juga hadis dijadikan dasar keterangan dipergunakannya hadis ini sebagai dalil ialah karena seseorang yang menjadi penyebab bagi lainnya untuk masuk surga lebih patut ia sendiri masuk surga itu karena ialah yang menjadi sumber dan penyebab datangnya rahmat Allah. Jadi orang anak itu dapat menyebabkan orang tuanya dapat rahmat Allah. Karena rahmat itu masuk surga. Karena masuk surga itu bukan karena semata-mata amal kita. Ya rahmat Allah itu. Amalnya awak dewi kan gak ero to, diterima apa enggak. Tapi Allah membuka rahmat. Rahmatnya Allah itu luas loh. Iki kenapa rahmat iki? Karena rahmat Allah itu luas. Loh, ngoten ta. Warahmati wasiat ya. Saat tubuh lilladzina taqwa kan begitu. Rahmat Allah itu luas dan itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Nggih, rahmat Allah itu. Nabi lah ngomong lho, Nabi juga masuk surga karena rahmat Allah lho. Iya. Makanya wong sing salat iku nang berjamaah ngene iki, malaikat ditungakno supaya dikai rahmat Allah. Wong nang masjid, ngoten nggih, salat berjamaah. Iku begitu metu teko omah, iku lak wis diitung salat ta. Oleh dhek nunggu salat, iku wis diitung salat pahala iku. Kok lungguh nang masjid durung salat, sik tetep nang masjid. Ya dihitung salat. Lah iku kan didongakno mek malaikat iki ya. Allahumma firlahu. Allahumma hamhu. Lawatan. Ya. Iku kok baru malaikat gak ndongakno wis batal, kentut. Makanya alhamdulillah awak dhewe gak kentutan kan. Nggih Pak nggih. Lah gak kentutan nang masjid iku. Gak. Siji nek njaba lah bola-balik ngentut ae awak dhewe. Kentut ya wudu balai katanya. Pun. Adapun anak-anak orang musyrik, nah ini baru yang tadi anaknya muslim tadi. Adapun anak-anak orang musyrik, mereka juga jadi penduduk surga sebagaimana halnya anak-anak orang Islam. Berkata Nawawi, inilah di mazhab yang sah dan pilihan yang dianut oleh para peneliti berdasarkan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, dan tidaklah kami akan menjatuhkan siksa sebelum kami mengirim seorang rasul. Ini yang kemarin itu. Wa ma kunna, dan tidaklah kunna ono kami kata Allah ya mu'adzibina menyiksa hatta sampai nab'asa kami ngutus rasulullah. Ini ono wong ngoten nggih, ono umat kaum kok dakwah ini gak sampai kepada mereka sehingga mereka tidak tahu kalau ada ajaran ini, itu enggak disiksa sama Allah itu. Mboten disiksa. Ono suku pedalaman misalnya, dakwah belum sampai ke sana karena berbagai persoalan. Jadi mereka gak ngerti blas Islam itu apa yo gak tahu. Wis gak ero dhek wisan. Gak ero. Nah itu, yo wis gak sembahyang, wis gak apa, wis yo nglakoni dosa sembarang, dia umpamane gak ngerti. Tuh. Gak ngerti ku mergo dakwah gak sampai kepada mereka. Nah, itu gak disiksa oleh Allah. Dalile iki. Nah itu dipakai dasar. Anaknya orang musyrik pun juga belum bisa menerima ajaran agama begini. Enggak ngerti kok. Turun balik kok. Tuh. Maka seandainya orang yang berakal tidak disiksa karena belum menerima dakwah, apalagi orang yang tidak berakal. Tuh. Warek cilik mlebu swarga. Wong sing gak berakal, wong sing gak ngerti ae gak disiksa kok. Apa maneh arek cilik sing durung berakal. Artinya akale ki durung iso mikir. Iku mau lho iso mikir gak disiksa. Gara-gara apa? Gara-gara dakwah itu belum sampai kepada mereka. Tapi awak dhewe bolak-balik dakwah sampai kepada kita. Sak detail-detail pun sudah. Berbagai kitab itu sudah kita itu. Hadis itu ya wis awak dhewe. Lalu ngomong belum sampai kepada kita ya. Jadi awak dhewe gak gelem belajar. Nek ngoten ta? Nggih. Wong sarana kita sudah ada, media sudah di mana-mana bisa kita akses itu. Pun juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Khonsa binti Muawiyah bin Sarim yang diterima dari pamannya ceritanya. Qultu ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, man fil jannati, wong sing mlebu swarga niku sinten mawon? Qala nabiyyu, ya, Nabi menjawab, fil jannati, wong sing nang swarga iku ialah wasyahidun fil jannah. An-nabiyyu fil jannah, nabi ku nang swarga kabeh. Ya nabi kan gak perlu kita sebut. Wasyahidu fil jannah syuhada. Nek Quran itu kan menyebut. Quran itu menyebut sinten mawon? Nabi, terus syuhada, sinten malih as-siddiqun. Nggih. As-siddiqun, wong sing bener. Nggih. Iku kan termasuk sing digawe menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Orang yang diberi nikmat itu yang pertama nabi. Yang kedua syuhada. Yang ketiga as-siddiqun. Dan orang yang mengikutinya itu kan itu yang masuk surga itu. Di sini disebutkan qala Nabi bersabda an-nabiyyu nabiku fil jannah ing dalam
swarga. Semua nabi masuk surga. Wasyahidu fil jannati, yang mati syahid itu masuk surga. Wal mauludu fil jannati, anak-anak itu juga masuk surga. Nah, itu. Qala al-Hafidz isnadu hasan, hadis ini menurut Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani tadi itu isnadnya hasan. Pun kesimpulannya arek cilik nek meninggal mlebu swarga. Meskipun anake wong musyrik, anake wong kafir. Pun ngoten mawon. Nggih. Mlebu temen apa gak? Ya gak ero ngono iki keterangan kok ngoten. Saya kira cukup sakeh iki. Engko tambah duwa maneh iki bab berikutnya iki. Pirang-pirang halaman ngene lho. Tapi enggak apa-apalah. Sing penting pokoke bojone buku niki napa, Pak? Dikaji. Ngoten nggih. Nggih mari iki baru buku sing kelima itu engko bab haji, nanti di terakhir ini bab terakhir nanti tentang zikir ini, kalau yang ini nanti itu nanti tentang zikir di buku ini. Nanti berikutnya bab haji, bab umroh nanti ini berikutnya. Baru nanti buku 6. Buku 6 itu masuk hukum keluarga, perkawinan 6, 7, 8 karena sampai talak, sampai cerai nanti, dan segala hal yang terkait dengan itu. Makanya buku ini 6, 7, 8 tentang pidana. Tentang pidana, ya minuman keras, ya nyolong, ya judi macam segala. 9, 10. Terus 11, 12 itu sudah tentang muamalah nanti itu. 13, 14 tentang peradilan barang waris, barang itu nanti di situ nanti itu. Tentang muamalah. Yes, nanti ini enten sampai tumbas Pak nggih, sing ngeten nggih. Nek ono, soalnya gak ono nggih. Yang 5 itu sudah duanya yang punya. Enggak apa-apa ya. Yang 4 yang sulit. Ya, saya 5 banyak punya 3 itu. Ono 3 piro ono omah itu ternyata itu ya. Nggih. Oman itu. Pun demikian kurang lebih mohon maaf. Pokoknya enten Pak sampean tumbas, gak apa-apa. Enten sampean tumbas, gak apa-apa. Sebab buku kadang-kadang ngoten, Pak. Nek gak terbit iku gak ono. Makane wong kadang diselangi buku gak oleh niku napa? Mergo apa? Dhek butuh satu ketika. Nek diselang gak dibalekno, gak ono, gak iso tuku, Pak, ngono. Lah diakses di internet mboten muncul buku iku, kadang itu. Nggih, niku. Ya kalau terjemahan sekarang, Pak, mungkin. Terjemahannya enggak sama. Isinya itu enggak sesuai. Oh, gitu ya. Oh, ngoten nggih. Mungkin terbitan lain barangkali ya. Isine sing bab pinten niku? Isinya itu fotokopinya juga enggak jelas. Oh. Nggih, soalnya wong ngarang buku barang ngoten niku rada males niku lho Pak, biyen niku. Soale ngene ku lho, dinapane niku di kopi ngoten niku lho. Regane tambah murah kopian niku timbang asline. Akhirnya gak diterbitno. Guys, pokoknya golek lah sinten mawon sing enten tumbas ngoten nggih Pak nggih. Cocok mawon. Ya soalé kadung buku iki wis 4. Suwe Pak, suwe 14 kok kabeh kok. Kapan mari ini? Wis gak ngomong kapan mari ini, belajar kok kapan mari ini, sak mari-mari ini. Ya iku dibaleni maneh ngoten lho. Tapi kita kan tahu poin-poin yang kita kaji. Ya kita kaji ini kan sesuatu yang sudah berkembang di masyarakat. Ya, terhadap orang yang meninggal itu. Kalau kita nggak tahu dalil kayak begitu, kita nggak punya panduan pedoman itu. Akhirnya melok-melok. Ya, melok-melok itu ya, ini tadi keyakinan kan ya repot. Yang dimeloki gak tepat kan ya tadi berisiko kan itu kan. Oh kita itu kan melok Quran dengan melok apa? Hadis, ati wa atiur rasul. Itu kita itu. Apa mana sih gak ono kemudian dianggap syariat, ya kan tambah berabe itu. Wong agama wis pakem. Ya makane awak dhewe dielingno mbek Nabi, kok nek kadang amalno apa-apa, gak teko aku, ya ditolak awakmu. Ya gak iso. Itu kan juga prinsip gitu itu. Meskipun
pemahamannya tidak saklek seperti itu kemudian ngoten lho. Ada pemahaman yang berkembang tapi prinsipnya seperti itu. Agama itu ya balik nang Quran hadis. Ya pancen agama niku kok sumber dasare nggih niku kok ngoten. Oke. Dan soal kemudian berkembang pemahamannya itu tapi balik itu mriku. Nek wis gak ono ya aja diarani agama nek gak ono iku. Ngoten nggih Pak nggih. Prinsipnya itu seperti itu. Makanya kita ini diperintah mentaati napa? Ati Allah wa atiur Rasul. Di situ perintahnya itu. Demikian. Mohon maaf Pak Erotok kawanan tapi kok popo praya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek spray wis nang gone pasuruan barang kan gak gopo, ngoten lho gak gopo.